Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Ini materi pembelajaran 2 ada di halaman 125 sampai dengan 132. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Ayo mencoba anak-anak. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memerhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Baik, kita cermati tandanya anak-anak. Yang pertama adalah tanda kedalaman air. Angka di sini ini menunjukkan kedalaman air. Selanjutnya di sini ada tanda yang artinya dilarang mendorong. Selanjutnya lagi kita cermati gambarnya, ini adalah tanda dilarang terjun di kolam dangkal. Tanda berikutnya kita cermati, ini dilarang berenang sendiri. Dan tanda berikutnya dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Lanjut ke materi Ayo Membaca anak-anak. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan.
Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh. Alat komunikasi tradisional ada daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modernnya ada telegraf, pesawat telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Lengkapi kalimat berikut. Baik anak-anak, di sini ada kalimat rumpang yang harus kita isi dengan kata yang sesuai. Dan kata-kata untuk mengisi kalimat yang rumpang ini sudah disiapkan di bagian bawah ini anak-anak. Baik, Ibu bahas dari soal nomor 1. Alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Jadi kata yang sesuai ini agar kalimatnya menjadi kalimat yang utuh adalah kata tradisional. Yang kedua, kalimat kedua, kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Soal ketiga, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Soal keempat, kalimat keempat anak-anak, telepon kini berkembang menjadi ponsel. Dan kalimat kelima, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Baik, Ibu mulai dari jenis sifat yang pertama anak-anak, yaitu sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Yang kedua adalah sifat sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Yang ketiga, sifat keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, sifat rendah hati. Ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Selanjutnya, sifat humoris. Ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi? Tentu saja. Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Baik, Ibu memberi contoh aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Yang pertama, nama teman adalah Alia, sifatnya rajin, kebiasaannya adalah suka membaca buku. Yang kedua, nama teman adalah Vivi, sifatnya ramah, kebiasaannya suka menyapa teman. Selanjutnya, nama teman Sando, sifatnya adalah pendiam, kebiasaannya jarang bergurau. Selanjutnya, nama teman Rama, anak-anak, sifatnya humoris, kebiasaannya adalah bergurau dengan teman. Dan yang kelima, nama teman Siva, sifatnya pemalu, kebiasaannya malu saat diajak bermain.
Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.